Vario 150 dengan keluhan makan oli atau minum oli, teman-teman. Boros oli di motor, sering kehabisan oli. Coba kita gas. Apa udah nggak ada olinya? Kita cek olinya, teman-teman. Kita cek olinya. Oh, masya Allah udah nggak ada olinya. Wah, kering. Makanya suruh bongkar nih motor. Oke, langsung kita bongkar aja. Dan ini penampakan setelah kita bongkar untuk mesinnya, teman-teman. Kalau untuk pistonnya nggak terlalu baret ya, teman-teman, tapi udah agak kemakan. Ringnya nampak udah tipis sebelah. Dan untuk boringnya, nampak, teman-teman, boringnya udah agak kemakan. Biasanya agak longgar di tengah kayak gini, teman-teman. Kita copot untuk pistonnya. Kita copot pistonnya, teman-teman. Pistonnya. Nah, pistonnya coba kita buka ringnya. Nah, ringnya sini sudah tipis, sebelah sini udah tipis. Jadi tebelnya nggak rata lagi. Nampak sini agak tipis, sini agak tebel. Ditempang-tempong. Untuk ring olinya udah mendelep. Nah, ring olinya udah habis. Nampak kan, ring olinya udah habis. Jadi ini kata ownernya langsung ganti blok aja. Kalau ganti piston aja atau apa, nanti takutnya kerja 2 kali. Jadi ganti blok aja langsung. Oke, nanti kita carikan bloknya. Kita simak sini. Kalau untuk stang seher aman. Lagian tadi juga waktu pengetesan juga nggak bunyi kemelitik. Kita carikan bloknya. Oh ya, nanti sekaligus kita skir klepnya atau ganti seal klepnya ya, teman-teman. Oh, udah pulang dari toko. Kita dapat bloknya. Yang KW ya, teman-teman, nggak ada yang asli. Merek apa ya? Merek Nutek, teman-teman. Kita cek. Biasanya kalau yang KW-KW ini ada buringnya, teman-teman. Aduh, jangan apa kan? Ada boringnya, nggak kayak di hasil tanam boring. Oke, nanti kita rakit. Sebelum kita rakit ini, mending kita buka untuk kita ganti seal klepnya sekaligus. Oke, untuk klepnya udah kita skir, tapi sayang untuk klep innya udah agak tipis. Sementara ownernya suruh cepet, ya udah kita pasang aja. Belum habis tapi udah agak tipis. Bagusnya sih diganti. Nama teman-teman, udah tipis tapi belum habis ya. Bagusnya diganti tapi nggak ada. Sementara ownernya minta cepet, ya udah kita pasang aja. Yang penting kita udah ngomong sama ownernya, kita pasang aja. Oke, ini udah terpasang untuk klepnya. Kita skir aja pakai amril yang tipis. Nggak ada bocor ya, teman. Kita tengok. Mantap, X berhasil in. Mantap, saatnya saya bilang sempurna. Oke, untuk deksel sudah disekir dan bagus, nggak ada kebocoran. Kita akan rakit blok silindernya. Dan setelah terpasang semua, tinggal kita ukur kekencangan baut deksel ini, teman-teman.
Untuk ukurannya untuk Vario 125 150 PCX itu 28 Nm ya teman, pakai kunci torsi. Ini udah kita atur di 28 Nm pas. Silang ya teman-teman. Mantap. Thermostat Vario 150 dibikin bebas. Sebelumnya ini motor ini sebelum bongkar katanya radiatornya sering nyembur. Akhirnya kata ownernya bikin bebas aja mas. Bikin bebas aman nggak? Aman selama pemasangan selang-selangnya bagus. Setelah dibikin bebas, ini kan kita ganjal dulu ini teman-teman. Klep dari sini. Nah, klep itu harus buka. Caranya kita ganjal ini dulu dari sini. Dengan cara kita ganjal dulu. Yang pertama biar naik dulu bagian klep ini. Kita congkel dari sini. Setelah naik klepnya itu kita ganjal pakai obeng min juga teman-teman. Ini kita lepas. Ini kita buat dari potongan pentil pas di sini teman-teman. Awas jangan sampai lepas. Nggak nampak ya teman. Kalau di kamera nggak nampak. Ini dimasukin nanti kita ganjal. Ini ada pennya dalam tuh. Kita masukin di sini teman untuk ganjalnya. Langsung aja. Emang agak susah. Nah, ini teman-teman. Ini kita ganjal. Kita masukin sini, dimasukin di pen sini teman-teman. Nggak nampak di sini. Wah itu nampak teman-teman. Pas. Habis itu kita lepas kalau udah keganjal. Otomatis klepnya ini akan membuka terus teman-teman. Dan nggak bakalan copot. Daripada diganjal baut dari sini, mending diganjal dari sini teman-teman. Dan setelah ini terganjal, nah nanti gini. Nah gini. Air masuk dari sini. Air masuk dari sini, keluarnya dari sini. Yang kita buntu yaitu selang yang ini teman, selang yang menuju ke ini. Ini kita buntu aja. Ini kita buntu aja, biar air radiator yang keluar masuk ke radiator lagi, air panas yang masuk ke radiator lagi, nggak masuk ke termostat lagi. Jadi air yang masuk ke sini tuh udah air dingin lagi, mutar ke sini terus teman. Pokoknya selang yang ini, jalurnya yang ini kita tutup aja nanti. Oke gitu aja tips pemasangan pompa radiator ke dekselnya teman. Kalau teman-teman belum tahu kan kadang waktu kita pemasangan ini pen ini kan harus pas di pen yang ada di noken asnya ini teman-teman. Nih lubang nih harus pas kan. Caranya lebih gampang tuh, yaitu dengan mengetopkan dulu posisi temengnya. Setelah posisi temengnya top, dan bagian sini juga ada topnya teman-teman. Yaitu ada segitiga di sini teman. Nampak? Ada segitiga terbalik ini sejajar dengan pen ini teman-teman. Kalau umpamanya sejajar dengan ini kita tinggal pasang aja di sini teman. Sebelum kita pasang ini dipastikan kasih lem ya teman. Nah, ini kita kasih lem dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Takutnya menyumbat lubang ini teman. Lubang itu adalah lubang kalau umpamanya seal radiatornya bocor, dia akan keluar dari sini, nggak bakalan masuk ke area mesin. Nah, dipastikan udah sejajar segitiga kebalik ini sama pen ini, dan top mesinnya juga udah pas sejajar, tinggal kita pasang aja teman-teman. Jangan sampai mereng ya. Setelah dirasa masuk, bautnya udah masuk semua, kita kencangkan bergantian. Ini kan 3 buah baut, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dan nggak seret. Dan setelah kita ukur tadi kekencangan baut dekselnya di angka 28 Nm, motor ini udah kita rakit, nggak 3 rekam ya teman-teman. Udah kerakit semua, throttle body kepasang, air radiator udah masuk, oli udah masuk, tinggal kita tes hidup untuk pertama kalinya teman-teman. Mudah-mudahan langsung hidup. Coba kita kunci kontak on dulu teman-teman. Motornya hidup. Akinya masih bisa lagi. Oh, akinya soak. Aki nggak mau teman. Coba kita engkol dulu. Oke, kita engkol. Kontak on. Mantap hidupnya teman-teman. Dan nggak berasap ya.